Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam kebaikan dan keberkahan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat, Founder Komunitas Sahabat Fisabilillah Ka'afasihatun Nisa SPSI, yang saya hormati para pembimbing, CEO komunitas Kak Desti Rahmadani, yang saya hormati serta seluruh jajaran admin komunitas Sahabat Fisabilillah, yang saya muliakan guru kita Ustadz Latif Mashkur Al-Bahar SHI, serta seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan ini, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan dalam rangkaian event spesial Idul Adha, Komunitas Sahabat Fisabilillah hari pertama. Teman-teman yang dirahmati Allah, Idul Adha ini adalah momen yang sangat spesial bagi umat Islam. Di hari raya ini, kita mendapatkan kesempatan untuk merenungi makna pengorbanan lewat ibadah kurban. Ibadah ini syarat akan makna sosial. Di ibadah inilah kita belajar untuk berbagi, yakni berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan, dan berbagi daging kurban yang kadang alatnya minta ampun. Tapi maka makan daging kurban yang Allah juga melatih kesabaran kita dalam mengunyah dan kreativitas kita dalam mengolah. Mulai dari sate, gulai, sampai akhirnya jadi gulai kemarin hangatkan berkali-kali. Berbagi daging kurban dapat menumbuhkan kepedulian sosial kita. Mereka yang jarang makan daging akhirnya bisa menikmati gulai kambing. Mereka yang tak pernah makan mewah akhirnya merasakan sedapnya rendang sapi yang aromanya luar biasa. Di hari raya ini, kita sangat bersemangat dalam berbagi. Semoga semangat ini tidak hanya ada saat Idul Adha, tapi terus ada di hari berikutnya. Kita bisa apa saja, mulai dari berbagi senyum, berbagi dan berbagi cium. Maka mari kita rayakan Idul Adha ini dengan semangat berbagi dan penuh cinta. Semoga Idul Adha tahun ini membawa berkah bagi kita semua dan semoga kolesterol tidak pada naik semua. Setelah bicara panjang lebar, tapi kita belum kenalan nih. Alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu, karena pepatah pun mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi yuk kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Tia Rahirati, yang insya Allah akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Berikut adalah susunan kegiatan yang akan kita ikuti bersama. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua tilawah ayat suci Al-Quran oleh Kak Yaksha, acara yang ketiga sambutan ketua event, acara yang keempat pemaparan materi oleh Ustadz Latif Mashkur Al-Bahar SHI, acara yang kelima sesi sharing inspiratif bersama peserta, keenam penutup, dan diakhiri oleh dokumentasi bersama. Ada juga peraturan selama kajian berlangsung. Yang pertama, mohon menjaga adab selama kajian berlangsung. Yang kedua, pastikan berada di tempat yang tenang dan tidak mengganggu konsentrasi. Ketiga,
Gunakan nama asli atau nama yang dikenali oleh teman-teman komunitas. Keempat, nonaktifkan mikrofon kecuali atas saat dipersilakan. Yang kelima, gunakan fitur raise hand untuk bertanya ataupun merespon materi. Yang keenam, tidak menyela pemateri atau peserta lain saat berbicara. Yang ketujuh, hindari topik di luar tema kajian. Yang kedelapan, dilarang mengirim spam atau promosi pribadi di kolom chat. Yang kesembilan, dokumentasi akan dilakukan di akhir sesi. Jadi mohon tetap bertahan sampai penutupan. Dan yang terakhir, jadikan kajian ini sebagai ladang pahala dengan yang tulus orang. Alhamdulillah, itu tadi rundown dan peraturan selama kajian langsung yang wajib teman-teman ketahui. Baik, mari kita awali acara ini dengan membaca kalimah basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, telah kita buka acara pada malam hari ini. Semoga lancar dari awal hingga akhir tanpa ada kendala apapun. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, mari kita simak dan renungi lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Yasha. Kepada Yasha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yasha atas bacaan yang indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan keberkahan bagi yang membaca dan yang mendengarkan. Amin. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Event yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan luar biasa. Kepada Kak Galih, kami persilahkan. Terima kasih kepada Kak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, seperti biasa, mari kita bersama-sama senantiasa memanjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia serta limpahan rahmatnya
pada kesempatan malam hari ini toh kita teman-teman lagi ngumpul di acara yang sangat spesial, yaitu event karamel Sahabat Fisabilillah spesial Idul Adha. So, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah stay ya. Sampai detik ini kita mengawali event ini, semoga dalam keadaan lancar, teman-teman mendapatkan kebaikan dan semoga recharge-nya imannya bertambah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliaunya adalah suri teladan kita yang paling baik dan semoga kelak kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Buat teman-teman semuanya, seperti biasa, jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap perihal kali ini. Dan jangan lupa untuk hashtag Instagram Sahabat Fisabilillah. Oke, buat teman-teman semuanya, pertama-tama saya ucapkan salam takdim, salam hormat kepada narasumber kita yang sudah mau meluangkan waktu. Gus Latif Mashkur Al-Bahar. Masya Allah, tabarakallah. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan tak lupa salam hormat kepada founder Karamel Sahabat Fisabilillah yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, Kak Fasiatun Nisa SPSI. Ada CEO founder kita juga Kak Desti Rahmadani, dan semoga teman-teman jangan lupa untuk mendoakan jajaran admin. Semoga jajaran admin diberikan kesehatan, umur yang berkah, panjang, serta rezeki yang luas. Amin Allahumma amin. Dan semoga ini juga kami doakan untuk teman-teman nih yang ngikutin event, yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti event. Kami doakan semoga teman-teman diberikan kesehatan, yang sedang sakit semoga teman-teman diberikan kesembuhan, yang sedang banyak masalah semoga teman-teman diberikan kelancaran, kemudahan. So, buat teman-teman semuanya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semuanya selaku panitia Karamel Event. Dan semoga teman-teman tetap terhibur, tetap suka dengan event ini, dan semoga nanti Karamel Sahabat Fisabilillah bisa menghadirkan event-event yang sangat spektakuler. Ayo, mana nih reaksi terbaiknya dari teman-teman semuanya? Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, support terus, dukung terus komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah. Semoga menjadi bagian ya, keluarga ataupun rumah teman-teman untuk tempat kembali, untuk menemani masa-masa hijrah kalian ya. Oke, mungkin ini saja sambutan singkat dari kami selaku panitia event Karamel Sahabat Fisabilillah, dan mungkin ini saja sambutannya untuk teman-teman. Semangat terus ya sampai di penghujung event. Oke, akhiru kalau wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga Allah membalas segala kerja keras dan niat baik dalam menyukseskan acara pada malam hari ini. Alhamdulillah, pemateri kita malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ustadz Latif Mashkur Al-Bahar SHI yang insya Allah akan menyampaikan materi dengan tema makna kurban dan implementasinya dalam kehidupan. Sebelum kita mulai, yuk kita sapa terlebih dahulu pemateri kita malam hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Khair, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, semoga Ustadz sehat selalu dan siap menyapa para peserta yang penuh semangat pada malam hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke inti acara, yaitu Mu'adatul Hasanah kepada Ustadz Latif. Falyatafaddal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarram al-muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh masyarakat, para admin, para founder yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa disebutkan satu persatu, moderator juga, walafu minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita karunia, hidayah, inayah, iman dan takwa yang terus bertambah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, selalu puji syukur kehadirat Allah, bukan ke yang lain. Karena Gusti Allah nikmatnya nggak pernah libur, tapi kadang kita semua di sini kurang bersyukur. Dan karena hamdalahnya kita khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, di sini kita patut bersyukur karena masih dikasih ngaji, masih dikasih waktu untuk menuntut ilmu walaupun secara online. Dan ini keberkahannya sama, pahalanya sama, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni amal ibadah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana Kanjeng Nabi yang selalu rindu sama kita umatnya, tapi kita umatnya yang menepuk sebelah tangan rindunya Kanjeng Nabi dengan mengabaikan sunnah-sunnahnya, menyepelekan segala macam ajarannya, bahkan kita sendiri yang kadang menghancurkan agama kita dalam hidup kita, ya. Namun Kanjeng Nabi tetap sayang sama kita. Kanjeng Nabi tetap memberikan hal yang baik kepada kita. Bahkan dijanjikan bahwasanya umat yang paling dicintai Nabi adalah umat akhir zaman yang tidak pernah bertemu dengan Nabi tapi iman kepada Nabi dan menjalankan syariatnya. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya dikasih judul, ya, dikasih tema makna kurban dan implementasi dalam kehidupan. Ustadz, saya nggak tahu implementasi itu apaan. Ya, penerapan. Ya, kalau nggak tahu implementasi ya penerapan. Turunin dikit bahasanya gitu. Jangan terlalu mewah bahasanya. Turunin dikit. Makna kurban dan penerapan dalam kehidupan. Nah, seperti itu. Ya, kalau misalkan yang nggak tahu. Tapi kalau orang kuliah, anak-anak kuliah yang S1 udah selesai S1 bahkan S2 ya itu ngerti implementasi itu apa. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki makna kurban, kita harus tahu dulu kenapa kok Gusti Allah nyuruh kita kurban, gitu loh. Jangan ujuk-ujuk, oh ini makna kurban. Makna kurban harusnya kayak gini, begini, bla bla bla. Dalam kitab ini penjelasannya seperti ini, ya. Imam Ghazali berpendapat seperti ini, bla bla. Tidak seperti itu. Kita harus tahu dulu kenapa kok Gusti Allah nyuruh kita kurban, kan di situ kan. Kita lihat surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, kita lihat nih, perhatikan. Ini salah satu Gusti Allah nyuruh kita sebagai makhluknya Allah berkurban dengan alasan yang jelas. Inna a'tainakal kautsar. Bahasa kita nih. Kata Gusti Allah kepada hambanya, saya udah kasih tuh nikmat yang banyak di dunia. Saya udah kasih kebutuhanmu tuh di dunia apa aja. Napas gratis, fasilitas oke, ya. Apa yang kita dibutuhkan di dunia ada. Orang tua masih komplit. Bagi yang ada, yang tidak ada, dia mungkin berjuang tapi punya nikmat yang lain.
Udah dikasih nikmat. Karena tafsir daripada inna a'tainakal kausar. Al-kausar di sini tafsirnya ada dua. Pertama ditafsirkan al-kausar ini adalah telaga kausar nanti di yaumil qiyamah. Orang yang meminum telaga kausar yang diberikan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW nggak pernah haus nanti di padang mahsyar. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, di dunia ini al-kausar adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang nggak pernah terputus. Nikmat Allah yang nggak pernah libur, tapi kitanya kufur. Ya, dikasih nikmat dikit lupa ibadah. Dikasih susah baru minta sama Allah, ya Allah saya tolong minta ini, minta ini, minta ini. Nah itu kita biasanya tuh. Pengen si dia jadi jodoh kita baru minta. Ya. Giliran lagi nggak ada siapa-siapa kagak sholat. Dikasih nikmat dikit kagak mau ibadah. Nah itu kita biasanya tuh gitu. Hai anak muda, kau cinta kepada Allah, kau cinta kepada kanjeng Nabi. Bil lisani wa bi fi'lihi wa bi qalbihi. Kau harus bisa buktikan bagaimana kau cinta dengan Allah, bagaimana kau cinta dengan kanjeng Nabi. Jangan cuma, bahasa anak muda nih ya, maaf kasar dikit. Jangan cuma bacot doang, nah kan gitu tuh. Ya, ini saya agak-agak sedikit ngikutin tren-tren zaman, biar agak gaul gitu bahasanya. Tapi kalau saya ngajar taklim dari majelis taklim ke majelis taklim, dari masjid ke masjid, atau khutbah Jumat, atau khutbah Idul Fitri besok, atau nah itu saya nggak pernah pakai bahasa seperti itu. Cuma ini karena kumpul aja kita sama anak muda, jadi ya insya Allah kita selalu sekufukan, kita seimbangkan. Kita disuruh sama Allah berkurban. Pikir kita pakai logika, tanya kepada diri sendiri, kita mampu berkurban untuk makhluknya Allah? Yang laki-laki cinta sama perempuan berkorban bisa? Ya. Gunung akan kudaki, lautan ku seberangi, masjid tetap lewat. Gitu. Anak muda zaman sekarang. Ya. Perempuan senang sama laki-laki, ngurbaninnya juga ada. Ya, waktunya diluangin yang tadinya tidur jam 10, ya udah teleponan dulu. Itu berkurban seperti itu. Kembali lagi ke surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Allah kasih kepada kita nikmat di dunia yang begitu banyak, gak bisa dihitung pakai kalkulator teknologi yang paling bagus di dunia. Sedangkan kita mana buktinya? Gitu loh. Buat dilihat cinta sama Allah. Lihat ayat-ayat kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Yang pertama disuruh sama Gusti Allah ibadah, fasalli, salat dulu. Ibadah badan. Bukti kalau kita cinta sama Allah, mau berkurban, ibadah badan dulu. Gimana cara sholat kita? Subuh, benerin. Lihat jam berapa kita subuhnya. Laki-laki, masjid no deket. Musola deket. Ke masjid, ke musola nggak usah berat banget. Bangun setengah 6, bangun jam 7. Buat apaan? Anak muda bangun jam segitu. Ngaku hijrah di sosial media, bla bla bla. Tapi dia tahu malasnya diri dia. Sholat subuh aja dia males. Zuhur alasan capek. Asar alasan macet. Giliran ditanya udah sholat bang? Udah gua mah tadi. Padahal belum. Banyak tuh kayak gitu anak muda. Terlalu gampang menerima nikmat dunia tapi nggak pernah punya feedback kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tuh bikin status. Terlalu gampang kita punya nikmat dunia dan menikmatinya tapi nggak punya feedback kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh ibadah badan. Ibadah badan gampang kok, gratis. Sholat wudu yang benar, ya masuk waktunya sholat. Kan di situ kan tahu, itu udah mutlak. Orang yang meninggalkan sholat ya berarti dia menghancurkan agamanya dalam dirinya dia. Pertama Gusti Allah nyuruh kita sholat kalau kita mau bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Itu satu. Ini maaf ya agak serem dikit. Saya mah bukan kayak pemateri lain. Pemateri lain mah mungkin lembek-lembek, ketawa-ketawa saya kagak bisa. Kalau saya memang udah keturunan dari almarhum Baba ya. Dari majelis ke majelis saya kalau misalkan dakwah ya agak keras. Kalau goblok ya saya bilang goblok. Kalau bener ya saya bilang bener. Gitu. Jadi kagak ada open-openan yang enak kita ambil doang. Kagak, jangan. Yang kagak enak kita telan, kita coba pelajarin. Jangan cuma yang enak doang diambil. Yang pertama sholat. Ya, anak muda kalau nggak sholat dia udah ngancurin masa depannya, ngancurin agamanya dalam dirinya. Yang kedua disuruh sama Allah, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar ini kita berkurban secara harta.
Kenapa disuruh berkurban secara harta? Karena Gusti Allah mau lihat. Ya, giliran nikmat kita minta doa apa aja minta sama Gusti Allah. Allahumma inna nas'aluka 5 miliar di rekening ya Allah. Allahumma inna nas'aluka Lamborghini ya Allah. Pengennya mah begitu kita mah tuh. Allahumma inna nas'aluka an-nisa solihah. Ya, pengen perempuan yang solehah jadi istri ya Allah. Tapi giliran disuruh korban nih, ngeluarin 2.500.000 buat kambing lah, berat banget lu. Ngapa? Katanya cinta sama Gusti Allah. Tapi kok berat? Nunggunya daging mulu, daging. Kamu memberi. Padahal Gusti Allah. Bahwasanya mereka-mereka ini bukan yang dilihat dagingnya, bukan berapa banyak kau punya daging berat, bukan berapa banyak kau beli kambing sekian puluh juta dengan daging yang begitu banyak, ya bukan. Takwanya tetap yang dilihat. Dan kita yang belum bisa berkorban, niat ya Allah minimal saya bisa berkorban, maksain diri, maksain, ngumpulin. Jangan cuma mau nerima daging doang, nyate. Beli arang bisa. Ya, kita mau beli arang bisa, beli arang. Beli bumbu bisa. Giliran ngumpulin pelan-pelan nih, sehari 10.000 aja nih. Dari selesai besok nih ya. Selesai besok Idul Adha, tanggal 6, tanggal 7 lah. Dari tanggal 7 sampai ketemu nanti Idul Adha lagi, kumpulin 10.000 sehari. Atau enggak 5.000 sehari. Sisanya baru lunasin buat kurban. Insya Allah gampang. Karena jamaah saya kebanyakan kayak gitu. Di musola saya, alhamdulillah udah 6 sapi. Ini mau 7 sapi. Dan kambingnya udah ada 13. Kenapa? Karena ibadah kurban itu harus dipaksakan. Sebab apa? Kalau nggak kayak gitu, kita nggak kurban-kurban. Kalau langsung ngeluarin 2.500.000, 3.500.000, 4.000.000, berat bang. Kapan kita mau ibadahnya? Sama kayak kita umroh. Umroh itu bukan ibaratnya manistato'a ilahi sabil. Emang benar di situ dikatakan bahwasanya manistato'a ilahi sabil bagi orang-orang yang mampu. Tapi kan kalau nggak ngumpulin, mana lu bisa? Begitu, ya kan? Ngarepin orang ngasih, orang kaya, orang gila, rada sedeng gitu kan, bosen naik Alphard terus kemudian ngasih Alphardnya, no jual aja Alphard gua buat lu pergi haji, kan kagak mungkin gitu kan. Biarin aja, gua mah dakwahnya begini ya, yang penting kita bener. Dalam artian apa? Kita ngajak kebaikan, jangan mau bener sendiri. Percuma dipanggil ustadz, percuma dipanggil gus, percuma dipanggil kiai segala macam kalau dirinya itu nggak berani membenarkan, ya, nggak berani memperbaiki dirinya sendiri. Alhasil ini nasihat yang saya berikan untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua yang ada di sini. Nah kemudian kita baru masuk nih. Tadi kita udah ngerti bahwasanya kurban itu memang disuruh sama Allah. Sekarang kita masuk ke intinya. Makna kurban. Makna kurban itu apa? Yang pertama tadi sudah dijelaskan, ya, dalam Al-Quran Allah ngelihat takwa dari seorang tersebut. Kalau orang di situ sudah berpikir, cuma 3.500.000, cuma 4 juta. Ini mah nggak ada apa-apanya, saya bakalan kasih apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, berarti takwanya udah beda. Tingkat takwanya udah bagus. Lalu kita yang belum kurban gimana? Sembelih rasa sombongmu. Ya. Kita yang belum bisa kurban di tahun ini karena nggak punya duit, ataupun mungkin lagi ngirit-ngirit, ataupun lagi yang bangun rumah, ataupun yang pengen lagi punya sawah dan lain sebagainya, ngumpulin duit tuh ya. Misalkan gitu ya. Ya udah, sembelih rasa sombongmu tuh. Karena rasa sombong itu banyak. Dalam kitab Maudatul Mu'minin, ya. Ini kajian MUI, syarah daripada Mukhtasar daripada Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Sebenarnya orang sombong itu ada 7 macam. Ada 7 macam penyebabnya. Pertama, bisababi nasabi. Dengan sebab nasabnya. No, bapak gua mah kiai. Sombong jadinya tuh anak tuh. Bisa jadi. Oh, bapak gua PNS ya kan. Udah sombong itu ntar. Bapak gua Sayyid. Ya. Bapak gua Habib. Bisa jadi anaknya sombong kalau misalkan dia fokus kepada nasab. Karena nasab itu mau nasabnya seperti apa, kayak mau dia keturunan kayak gimana, kayak di akhirat tetap yang namanya disiksa mah disiksa aja kalau salah. Kalau benar baru dikasih pahala, dikasih surga.
Nggak ada perbedaan di antara kita nasab di hadapan Allah. Karena yang namanya sombong itu memang pertama kali disebutkan oleh musannif itu dari nasab. Ya. Yang kedua dari mana? Al-kibru bijamali. Ya. Jadi yang namanya sombong itu dengan cantiknya, dengan gantengnya. Ah, ganteng bisa sombong. Cantik bisa sombong. Kenapa seperti itu? Karena biasanya orang yang ganteng, orang yang cantik rada ngerendahin orang yang jelek. Kalau ada orang ganteng nih, yang satunya jelek, jalan bareng. Nih cewek ngelihatnya pasti yang ganteng, bukan yang jelek. Sama, yang cantik bareng sama yang jelek. Orang pasti ngelihatnya lebih yang cantik. Dan ini akan menimbulkan rasa sombong kecuali dia punya iman kepada Allah dan dia bisa tahu rasa malunya. Jadi jangan sombong, yang cantik, yang ganteng jangan sombong, itu titipan. Ya, itu titipan. Gimana biar nggak sombong? Ya hadza min fadli robbi an ashkura au takfur. Ini saya dikasih ganteng, saya dikasih cantik. Nih ngebuat saya bersyukur apa kufur nih kira-kira? Nah kan begitu. Ini kalau bahasa ngaji nih. Ya, karena kita di sini ngaji. Bukan cuma ayo ceramah oleh Ustadz Latif. Saya bukan ceramah, saya mengaji. Kita ngaji nih. Kitabnya apa? Mau'idatul Mu'minin. Kitabnya itu. Syarah daripada Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, ya, di sini dijelaskan bahwasanya sombong itu nih harus kita sembelih ya. Ini makna dari kurban. Ya, al-kibru bikuwah wa yamnauhu. Ya. Dengan kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan itu biasanya gampang sombongnya. Makanya harus hati-hati orang yang punya kuasa, orang kaya segala macam itu jangan gampang nunjuk, jangan gampang nyuruh-nyuruh, nanti gampang sombongnya. Tahu kalau itu adalah titipan dari Allah, dikasih kekuasaan supaya dia adil. Bukan dia malah menindas hal orang-orang kecil. Ya. Sekarang warga Konoha udah gelap nih. Kita lihat pemerintahan kita aja udah. Udah kesel sendiri saya kalau misalnya ngeliat pemerintahan kita. Giliran orang kecil punya salah, hukumnya Masya Allah. Ya, giliran orang gede koruptor triliunan masih bisa senyum gitu. Ya, masuk penjara, dikasih penjara yang elit. Nah, kalau saya masih gorok aja itu mah. Enak digorok. Gitu. Afwan. Ya. Jadi yang ketiga adalah bikuwah, dengan kekuasaan. Yang keempat, as-sababur rabi' wal khamis, keempat dan kelima, al-ghani wa kasratul mal. Yang keempat ini, makna daripada kurban kita harus sembelih yang keempat, orang-orang yang sombong karena kayanya dan karena banyak hartanya. Dulu orang Yahudi tuh kaya-kaya, orang Nasrani kaya-kaya. Tapi mereka nggak pernah bersyukur sehingga mereka berpikir begini, wah ada yang lebih kaya tuh dari gua. Akhirnya dia kejar dunia lagi. Kagak mau dia deket sama Gusti Allah, bahkan mengimani Islam kagak mau. Karena apa? Ya udah yang dia kejar itu kayanya aja udah. Selesai di situ. Udah kayak gitu, jangan, insya Allah. Kalau bisa kita jangan seperti itu. Iya. Sebab yang keenam, as-sadis akibru bil ilmi. Orang yang berilmu itu bisa sombong. Kenapa bisa sombong? Bisa goblok-goblokin orang, bisa pinter-pinterin orang. Ya, makanya orang yang berilmu itu harus punya ilmu padi. Ketika ilmunya naik, ketika dia derajatnya dinaikkan oleh Allah, ketika dia makomnya ditinggikan sama Allah Subhanahu wa taala, merunduklah seperti halnya padi. Dalam artian apa? Niatnya jangan jadi guru. Nih kayak taklim kayak gini nih. Misal ada Gus siapa dipanggil. Dia punya ilmu yang udah dipelajarin dari kitab Ihya Ulumuddin misalkan, caranya jadi mu'alim seperti apa. Jangan menganggap diri kita itu mu'alim. Kita belajar bareng, kita nasihatin diri bareng. Supaya apa? Yang mu'alim juga introspeksi diri, ya. Kemudian yang belajar juga introspeksi diri. Semuanya jadi introspeksi diri. Jadi nasihatnya nggak cuma satu arah, tapi ke semua arah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, sadis. Nah ini tingkatan orang-orang yang bertakwa. Yang harus disembelih itu yaitu kibru bil wara wal ibadah. Orang waro, orang ibadah tuh bisa sombong. Selama ini kita korban
sapi ataupun kambing pengen dipuji sama orang. Akhirnya dadanya rada gede dikit. Jalannya rada sombong gitu kan. Ada yang kayak gitu yang mau dipuji doang. Itu kan ibadah, ya. Waro itu dalam Al-Hikam itu ada dua. Ada waro tarkul haram, ada tarkul halal, ada juga tarku bimakruhin. Jadi waro ini yang meninggalkan yang haramnya ada, meninggalkan makruh ada, meninggalkan yang halal ada. Karena khawatir kalau seandainya nggak jelas asal usulnya, walaupun halal, dia takutnya ada hal yang subhat di situ. Itu orang waro. Orang waro juga bisa sombong. Orang yang ibadah juga bisa sombong. Karena apa? Orang yang ibadah kenapa bisa sombong? Karena dipuji sama orang. Menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain itu termasuk sombong. Mentang-mentang sholat subuh dan kekejar qobliyah subuh, rasanya sombong banget, gitu kan? Nah itu nggak boleh. Karena apa? Kullu niyatin lillahi ta'ala. Semua niat karena Allah ta'ala. Jangan sekali-kali kita merasa baik di dunia dengan posisi yang paling baik. Jangan merasa paling benar dengan posisi yang benar. Walaupun kita posisi yang benar, walaupun kita posisi paling baik, jangan menganggap diri kita baik. Bahasa kuotas anak muda zaman sekarang itu, jangan mau lebih baik dari orang lain, tapi harus lebih baiklah kita dari hari kemarin. Jadi bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari hari kemarin. Itu maknanya. Kemudian penerapannya gimana? Penerapan dalam kurban ini, ya ini saya mengajak semuanya. Anak muda maupun yang sudah nikah ataupun yang belum nikah. Hidup itu adalah perjuangan. Berani hidup, berani berjuang. Kalau takut berjuang, jangan hidup. Berani hidup, berani berjuang. Kalau takut berjuang, jangan hidup. Maksudnya gimana? Nih kita udah dihidupin sama Gusti Allah di dunia. Berarti kita harus berjuang. Berjuangnya apa? Mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala dengan versi kita masing-masing. Qur'annya bilang, Gusti Allah bilang sama kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semampu kita gitu. Kita mampunya kayak gimana? Ya Allah, saya mampunya cuma yang wajib aja. Ya udah apa-apa, yang wajib silahkan. Yang penting jangan maksiat. Ya Allah, saya bisa yang wajib, yang sunnah saya tambah walaupun dikit-dikit, nggak apa-apa silahkan. Gitu kan? Yang penting jangan maksiat. Ya Allah, saya belum bisa kurban. Saya cuma bisa kurban sekali seumur hidup, nggak apa-apa. Yang penting jangan maksiat. Yang salah kan maksiat. Coba hidup kita tuh biasa aja gitu loh. Nggak usah hidup kita kayak terlalu alim, nggak usah terlalu hidup kita terlalu kayak orang pinter, nggak usah kayak gimana gitu. Hidup kita tuh biasa aja. Waktunya tidur ya tidur, waktunya aus ya makan, waktunya aus ya minum maksudnya gitu kan. Waktunya lapar ya makan, waktunya ibadah ibadah, juhur asar maghrib gitu aja udah. Yang penting jangan maksiat. Kalau kuotas dari saya pribadi, saya itu ngambil dari kitab Ihya Ulumuddin, nikmati hidupmu tanpa meninggalkan ibadah. Saya ulangi, nikmati hidupmu tanpa meninggalkan ibadah. Jadi ibadah itu bukan suatu yang mengekang kita, tapi suatu kebutuhan hamba kepada Robnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja dari Al-Fakir. Semoga bermanfaat. Sedikitnya, adapun kata-kata yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kata-kata yang buruk Al-Fakir sendiri yang mengucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Minta ikhlasnya, minta ridhonya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa dan inspirasi yang telah disampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita akan memasuki ke sesi sharing inspiratif dari teman-teman. Silahkan bagi yang pernah memiliki pengalaman berkorban atau kisah inspiratif seputar kurban, angkat tangan. Nanti kami akan pilih 2 atau 3 orang untuk berbagi kisahnya. Silakan teman-teman, saya beri waktu berapa menit? 3 menit. 3 menit.
Wah, Masya Allah, di sini sudah ada yang angkat tangan. Baik, mungkin langsung saja kita persilahkan kepada Kak Asrul. Sepertinya hanya angkat tangan saja ya. Oke, di sini sudah ada Kak Aulia yang sudah angkat tangan. Dipersilakan kepada Kak Aulia untuk berbagi kisah inspiratifnya bersama kami. Dipersilakan Kak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada admin penggelar event dan mohon maaf Ustadz sebelumnya. Di sini saya ingin menanyakan terkait tentang makna berkurban ini dan juga pantangan-pantangan ketika kita menjalankan kurban ini tuh bagaimana? Kan dari kisahnya pengalaman dari orang tua ada yang mengatakan bahwasannya jika kita berkurban itu yang berkurban ini tidak diperbolehkan untuk memotong kuku dan ada yang mengatakan juga jika untuk yang berkurban ini tidak boleh menerima daging yang dari kita yang dikurbankan gitu loh. Nah, itu apakah itu benar? Apa bagaimana Ustadz? Sekian dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada pertanyaan yang Insya Allah dari saudari kita. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama memang ada anjuran yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi ketika hewan kurbannya sudah siap ya, bukan berarti kita dari ngumpulin duit hewan kurban sampai ketemu duitnya kita nggak boleh motong kuku, bukan seperti itu. Jadi maknanya ada gini, hewannya sudah siap. Ketika hewannya sudah siap, udah ada nama kitanya tuh di hewannya tuh. Dari situ dianjurkan jangan kita potong rambut, jangan kita potong kuku, supaya apa? Kita mendapat fadilah yang lebih, ya. Satu, dianjurkan sama Kanjeng Nabi dan menjadi sunnahnya. Yang kedua, orang yang kurban yang tidak boleh mendapatkan daging kurban adalah kurban dengan cara nazar. Maksudnya gini, wah kalau tahun ini saya PNS, saya mau kurban nanti Idul Adha. Nah itu dia nazar tuh. Ketika nazarnya terpenuhi, itu si orang yang berkurban tidak boleh mendapatkan daging kurban. Tapi kalau kita niatnya ya udah ibadah kurban gitu kan. Boleh nggak kita dapat? Boleh. Yang penting tanpa nazar. Kalau pakai nazar, kita nggak boleh. Ini pemahaman simpelnya kita di orang awam. Karena memang banyak sekali pemahaman yang simpang siur. Ketika orang yang berkurban, orang kurban mah kagak boleh. Ya mau ngambil boleh, mau kagak juga kagak boleh. Yang penting kalau nazar, baru tuh tidak diperbolehkan. Kalau yang tidak bernazar, mau diambil ya boleh, monggo. Kalau nggak diambil juga nggak apa-apa. Biasanya di majelis-majelis taklim ataupun di masjid-masjid, atau enggak di kantor MUI Jakarta Barat. Karena saya ini adalah anggota MUI Jakarta Barat yang ada di Wali Kota, kantor saya di Wali Kota. Ya alhamdulillah kita juga bisa berbagi di sini informasi masalah Majelis Ulama Indonesia Jakarta Barat. Jadi memang dibolehkan kita berbagi kurban dengan orang yang ikut berkurban dengan syarat dia tidak bernazar satu. Yang kedua, ya kuponnya beda. Ada kupon masyarakat yang menerima kurban, ada kupon orang yang berkurban, harus dibedain. Gitu. Karena biasanya kami dari MUI itu selalu membedakan dan selalu memberikan yang terbaik kepada mereka-mereka yang berkurban, ya. Ada jatah sepersekian persen untuk kurban atau enggak gini lah, paling enaknya misalkan satu kantong itu isi setengah kilo atau satu kantong itu isi sekilo. Nanti buat yang berkurban kasih 3 kantong atau 4 kantong, nggak apa-apa. Kalau mau hitungan secara musyawarah ya, karena setiap DKM masjid, setiap DKM musola itu beda-beda membaginya.
Ada yang udah pahanya aja noh kasih yang kurban. Nah, itu juga ada yang seperti itu gitu kan. Jadi tergantung bagaimana DKM musolanya atau DKM masjidnya dalam membagi hewan kurban. Karena yang mutlak bertanggung jawab nanti pembagiannya adalah panitia. Dan orang yang berkurban ini ngikut umum yang ikut panitia. Wallahu a'lam. Masya Allah, semoga terjawab bagi yang bertanya. Apa teman-teman sebelumnya mungkin di sini ada kesalahpahaman ya. Maksudnya di sini bukan sesi tanya jawab, namun sesi sharing ya teman-teman, sharing. Jadi teman-teman itu bercerita mengenai, um, uh, maksudnya tentang pengalaman berkurban teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah berkurban ataupun teman-teman memiliki niatan nih untuk berkurban atau lain hal sebagainya. Jadi begitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Jadi saya ulang sekali lagi, ini bukan tentang sesi tanya jawab ya teman-teman. Tapi untuk yang bertanya nggak apa-apa, semoga terjawab ya pertanyaannya. Dan saya persilahkan, mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi kisah inspiratifnya. Ini apakah yang angkat tangan sudah siap untuk berbagi kisah inspiratifnya? Mungkin saya kasih waktu 1 menit deh, 1 menit ya. Disusun kata-katanya, mungkin teman-teman ingin bercerita. Oke. Oke, mungkin di sini ada Kak Mei Sheila, sudah siap ya untuk berbagi kisahnya? Baik, kepada Kak Mei Sheila dipersilahkan untuk on mic. Kak Mei Sheila, bisa dihidupkan mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana mau tanya, jadi kan Ana ada niatan untuk berkurban, tapi Ana sendiri belum akikah. Kalau misalnya mau berkurban itu apakah kita boleh berkurban padahal kita belum berakikah, atau kita mendahului akikah hewan kurban untuk beribadah kurban kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Nah, ini pendapatnya banyak ya, termasuk pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani, boleh orang berkurban sudah termasuk akikah. Diniatkan 2 jadi 1 boleh. Tapi kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak boleh kurban, ya kurban. Akikah ya, akikah. Terserah mau milih yang mana. Gitu kan. Kalau mau, saya mau ikut yang Al-Asqalani aja biar saya sekalian akikah di kurban, ya boleh. Karena pahalanya dua-duanya dapat. Atau saya pengennya sendiri-sendiri aja, waktunya kurban ya kurban, waktunya akikah ya akikah. Tapi afdolu akikah, maksudnya dikedepankan untuk akikah. Boleh seperti itu. Mau pilih yang mana silakan. Yang jelas semuanya sama-sama baik. Yang namanya berkurban, kata Gusti Allah, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang dilihat takwanya, bukan dagingnya, bukan kurbannya, tapi takwanya. Wallahu alam. Tapi kayaknya ini agak sedikit salah ya moderator ya. Ini harusnya cerita ini ya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Ini untuk pengetahuan kita secara menyeluruh. Kemudian kalau ada pertanyaan lah, terus Ibnu Hajar Al-Haytami sama Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Syafi'i bukan? Iya, itu Syafi'iyah. Semuanya Syafi'iyah. Jadi terserah mau pakai yang mana, boleh. Wallahu a'lam.
Oke, baik. Semoga terjawab bagi yang bertanya. Selanjutnya ada Kak Gali nih. Dipersilakan kepada Kak Gali untuk on mic untuk berbagi kisah inspiratif bersama kami semua. Silakan Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Tia. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim juga kepada narasumber kita, Gus Latif, Masykur, yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa nih teman-teman ya, khususnya bulan Udhiyah, bulan kurban. Tapi mungkin saya sedikit bercerita karena ini adalah masuk ke sesi bercerita inspiratif teman-teman. Dahulu kala nih jadinya. Mungkin saya mewakili teman-teman semuanya bahwasanya teman-teman di sini lebih banyak jadi korban perasaan. Ya, teman-teman ini jadi bahan korban perasaan nih Ustaz. Bukan korban kambing, sapi atau kerbau dan lain-lainnya. Lebih banyak korban perasaan. Mungkin sedikit cerita Ustaz. Dulu ketika saya mungkin di Sanawiyah Aliyah, itu kami sering banget motong-motong kambing gitu ya Ustaz. Ikut-ikut motong-motong kambing gitu. Tapi bukan tim jagalnya, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Nah Ustadz, ini kejadian-kejadian yang sering kami lihat, banyak orang-orang yang mana mereka mengambil daripada kepalanya, kakinya, itu belum masuk ke pembagian gitu. Biasanya dikasih tiket Ustadz. Jadi ada orang-orang yang mungkin mereka sebagian tim jegalnya, ada teman-teman keluarga, sanak famili, mereka membawa plastik, karung, dan sebagainya. Itu ada yang bawa kakinya, ekornya, kepalanya, gitu, kulitnya bahkan, dan sebagainya. Nah, bahkan saya sendiri Ustaz, saya kadang bawa hatinya. Itu saya suka banget sama hati kambing ya. Tapi kalau hati kalian yang perempuan-perempuan ini, saya belum suka. Oke, lanjut. Ustaz, ini gimana ya kira-kira buat mereka atau kita semua yang masih awam yang kadang suka ngambilin daging kurban gitu. Pokoknya kita ini mau kurban itu modal tusuk sate sama areng yang tadi disampaikan. Masya Allah, tabarakallah ya. Nggak mau kurban tapi modalnya cuma areng sama tusukan sate doang gitu. Kira-kira bagaimana nih Ustadz kalau mendapati orang-orang yang mana mengambil gitu ya, belum dapat tiketnya atau belum masuk ke pembagian, kira-kira apakah ini ada hukum terkait itu, Ustaz? Terima kasih. Allah. Itu cerita sekaligus pertanyaan. Jadi pengalaman sekaligus pertanyaan ya. Ya moderator betul ya seperti itu ya. Insya Allah. Jadi memang pengalaman kita banyak. Ada sebagian daerah yang seperti itu. Kalau di daerah saya lebih unik lagi, Ustadz Gali. Di daerah saya tuh kayak gini. Kalau di musola saya nih ya, ya bukan kita bukannya cerita aib atau gimana pun, karena memang ini adat buruk. Itu yang seperti itu tuh adat buruk sebenarnya. Masih dipertanyakan kebolehannya tergantung yang berkurban itu ridho apa enggak. Nah itu karena kan target kita untuk memberikan hewan kurban ini kepada mereka-mereka yang memang jarang menikmati daging. Yang tadi moderator sudah membuka dengan gulai-gulai ya kan, dengan sate. Nah, seperti itu. Jadi memang yang diutamakan itu kayak fakir, miskin, duafa, janda, jompo dan lain sebagainya. Tapi jandanya jangan yang cakep, jangan yang masih muda. Ntar janda baru cerai kemarin anak satu umur 19 tahun lagi yang diincer tuh sama panitia. Jangan begitu, nggak boleh. Ya, jandanya janda yang tua dulu, jangan janda yang muda yang masih seksi yang masih bisa nyari duit sendiri. Jangan. Ya, pokoknya memang pengalaman kita tuh masing-masing. Kalau di tempat saya itu ada hal yang buruk gini. Kayak misalkan, oh ini kaki sapi kasih ke apa ya? Kalau bahasa kita, bahasa orang sini mah kasih ke RW aja, nah gitu kan. Ada tuh yang bahasa kayak gitu tuh. Nah itu memang adat buruk yang memang kudu orang-orang dan panitia tersebut yang menghilangkan adat yang telah terjadi. Soalnya apa? Utamakan yang diberikan itu yang mustahik.
dalam artian mereka yang benar-benar kurang. Ustadz, lalu gimana kalau lingkungannya komplek? Ya udah bagi rata, itu mah nggak masalah itu mah. Yang namanya kurban itu kan berbagi. Yang jelas kalau kita punya lingkungan yang minim sekali orang-orang yang beruang, bukan beruang. Nah, itu kita utamakan mereka. Karena mereka berhak untuk kita manjakan. Namun yang jelas ini adalah adat buruk. Bagaimana dalam fikih? Ya dalam fikih sebenarnya sah-sah aja. Karena cuma yang bikin mereka ini, yang bikin mereka dikenakan hukum keserakahannya. Kalau mereka buru-buru dalam ngambil daging, saya pengen ini, saya jatahnya ini, berarti itu kan keserakahan ya. Nah, ini keserakahannya yang akan menghukumi dirinya sendiri. Bagaimana hukumnya? Nah, ini bisa menjadikan satu subhat. Ya, subhatnya gimana ya? Karena yang punya ini pengennya kan dibagi rata. Yang punya ini kan pengennya kan dikasih ke yang fakir-fakir dulu, yang miskin gitu kan. Lah kalau seandainya kan panitia segala macam, itu mereka sebenarnya udah ada jatahnya dan tidak boleh lebih daripada jatahnya. Kalau lebih daripada jatahnya itu ya dipertanyakan juga, karena ikhtilaf ulama tuh di situ banyak, apalagi ulama modern itu ikhtilafnya banyak sekali. Terlebih sebelum memotong, harusnya kalau memang udah ada adat seperti itu, ini jalan keluarnya ya. Tanya dulu sama yang berkurban, ridho nggak, ikhlas nggak kalau nanti ada adat seperti ini diceritain dulu. Jangan pas lagi berkurban, pas nanti kabar-kabar buruknya kedengeran sama yang berkurban, nanti jadi kagak, nah jadi tergoyah nanti itu. Jadi lebih baik musyawarah dulu kepada yang berkurban. Itu juga pengalaman saya itu Ustadz di sini. Jadi memang agak ribet kalau masalah daging mah, orang lain pengennya apa ya, nerima. Kalau untuk berkurban kayaknya rada susah, mungkin di mata mereka itu berat. Padahal kalau ngumpulin pelan-pelan ya, mulai dari besok nih tanggal 10 Juni lah. 10 Juni kita ngumpulin sampai ketemu Juni lagi, sampai ketemu Idul Adha. Sehari 5.000. Itu insya Allah bisa kurban. Kita semua yang ada di sini. Amin. Wallahu a'lam. Silahkan moderator lanjut. Masya Allah, syukran Ustadz atas jawabannya. Dan juga syukran untuk Kak Galih karena sudah berbagi kisah inspiratifnya. Baik, mungkin di sini sudah ada lanjut nih yang angkat tangan untuk berbagi kisahnya kepada Kak Siti Junaida. Dipersilahkan untuk on mic. Kak Siti Junaida. Adakah Kak Siti Junaida? Mohon maaf Kak, itu untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, itu tadi untuk sesi pertanyaan Kak. Bisa nggak? Boleh, lanjut aja, nggak apa-apa Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, izin bertanya. Misalnya kita ada niatan untuk berkurban kan Ustadz. Nah, kira-kira apa saja yang perlu kita siapkan sebelum berkurban? Dan apakah hati kita tuh harus bersih Ustadz? Syukron. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk berkurban? Pertama pasti harta. Ya, karena membeli sapi, membeli kambing itu harus pakai harta, kita harus pakai duit. Yang pertama dilihat. Yang penting dalam sebuah ibadah, Imam Syafi'i membahas fikih.
itu dalam kitabnya 70% atau 70 bab di kitab fikihnya membahas tentang niat. Jadi ibadah itu yang dipersiapkan pertama selain materinya adalah niatnya, walaupun memang materinya belum ada, tapi niatnya. Lalu apakah nunggu hatinya bersih dulu? Enggak, salah. Kalau kita nunggu hatinya bersih dulu, mau kapan ibadahnya kita? Kayak sholat, kita mau sholat tapi nunggu hatinya bersih dulu. Ya susah, hati kita nggak pernah bersih. Bahkan setiap hari kita numpuk dosa. Gitu kan, tanpa kita sadari tiap hari kita numpuk dosa. Makanya dianjurkan sama Kanjeng Nabi, beristighfarlah setiap hari. Gitu, bersolawatlah setiap hari dengan niat istighfar juga. Supaya untuk membersihkan dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi memang yang harus disiapkan pertama niatnya, terus materinya, kemudian kita siapkan lagi yang namanya kesiapan jasmani dan rohani. Yang kayak tadi, misalkan sudah ada hewan kurbannya, sudah ada nama kita di hewan kurbannya, berarti itu udah mutlak hewan kurban punya kita. Nah dari situ kita jalankan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Jangan potong kuku, jangan potong rambut, dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah kemudian pas ketika kurbannya kita harus berikhlas. Serahkan semua ke panitia. Jangan semau kita kayak cuma numpang motong doang di situ misalkan. Numpang motong doang, yang bagiin kita. Jangan kayak gitu. Nggak boleh. Ya. Kalau udah ada panitianya, udah kita serahin ke masjid atau udah kita serahin ke musola, kasih udah full ke dia. Misalkan kita cuma dapat 4 kantong, ya 4 kantong plastik misalkan dari daging yang kita kurbankan, ya itu di situ juga termasuk bagaimana ikhlas apa enggak ikhlas kitanya dalam ibadah. Karena ada yang ngedumel gini loh, saya kan kurban sapi, masa cuma dapat 4 kantong doang. Nah, begitu tuh ada yang begitu di masyarakat. Jadi dia kurbannya kayak buat dilihat doang gitu. Dilihat dan dia juga pengen dapat dagingnya lebih banyak. Padahal inti daripada kita berkurban adalah untuk caper sama Gusti Allah. Bagaimana capernya supaya takwanya kita ini meningkat di hadapan Allah. Karena yang membedakan kita itu la yang duru min suarikum wala ajsamikum. Allah nggak ngelihat ganteng kalian, nggak ngelihat cantik kalian. Allah nggak ngelihat bagaimana paras kalian, body kalian, mau laki-laki kayak mau perempuan, kagak lihat. Mau hidungnya kayak perosotan TK juga kagak ngelihat. Mau putihnya beningnya karena skincare, kagak ngelihat Gusti Allah. Walakinnallaha yang duru ila qulubikum wa amalikum. Takwanya, hatinya, amalnya itu yang dilihat sama Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, semoga terjawab pertanyaan dari Kak Madi. Selanjutnya ada Kak Cinta Damai. Dipersilakan kepada Kak Cinta untuk on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk Ana. Ana izin sedikit bercerita tentang kurban di tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idul Adha tahun ini terasa berbeda karena bertepatan dengan libur kenaikan kelas. Alhamdulillah kemarin Ana mendapatkan ranking nilai terbaik di kelas dan bisa lulus dengan predikat terbaik. Karena prestasi ini, Ana boleh meminta hadiah kepada ayah. Apapun yang diminta akan diberikan. Dan Ana meminta, Ana ingin Aku ingin berlibur ke Kudus karena ingin melihat pelaksanaan Idul Adha di sana. Sebab di desa ayahku, hewan yang dikurbankan bukan sapi tetapi kerbau.
Terakhir kali aku ke sana waktu masih duduk di bangku SMP. Jika aku lupa-lupa ingat, kebetulan ayahku bisa izin kantor untuk pulang lebih awal. Jadi kita sekeluarga bisa berangkat sehari sebelum hari raya Idul Adha. Aku, ayah, dan ibu berangkat naik mobil. Aku duduk di belakang, sedangkan ayah dan ibu duduk di depan. Untuk sampai ke sana butuh waktu sekitar 3,5 jam. Karena perjalanan panjang, aku sudah membawa banyak bekal makanan dan cemilan ringan. Tapi sebelum sempat makan cemilan, ternyata aku tertidur di mobil. Sekitar 3 jam perjalanan. Aku terbangun karena ban mobilku bocor. Dan terpaksa ayahku berhenti di bengkel untuk menambal ban. Ayahku lalu memberikan kabar ini kepada pamanku di Kudus. Ternyata pamanku mau menjemput ke tempat kami. Kami menunggu sambil mencari warung di sekitar lokasi sekitar 30 menit. Kemudian paman datang dalam perjalanan. Paman juga sambil mencari tukang tambal ban sehingga mobilnya bisa cepat ditangani. Singkat cerita, kami akhirnya sampai di desa. Kami akhirnya sampai di desa ayah malam hari. Masjid di dekat rumah paman sudah terus mengumandangkan takbir karena besok adalah hari raya. Tapi karena sudah terlalu lelah, aku diminta cepat tidur. Keesokan harinya, selepas subuh, aku sudah mandi dan bersiap mengikuti sholat Idul Adha. Di lapangan desa suasananya benar-benar berbeda dengan di rumahku. Yang masuk di perkotaan sambil berjalan ke lapangan, aku sempat melihat-lihat kerbau yang mau disembelih. Ukurannya besar-besar. Setelah sholat Idul Adha, aku diminta ganti pakaian dan ikut menyaksikan pelaksanaan penyembelihan kurban. Kebetulan keluarga ayah dan ada banyak di desa, aku berkesempatan naik ke punggung kerbau bergantian dan yang paling ditunggu adalah setelah selesai penyembelihan kerbau, warga di sana memasak gulai daging kerbau. Kami sekeluarga ikut makan bersama warga setempat. Ini juga pertama kalinya aku makan daging kerbau, ternyata rasanya enak juga. Inilah pengalamanku di desa ayah saat Idul Adha. Selain itu, aku sempat liburan ke beberapa tempat wisata di sana. Waktu terasa sangat cepat. Setelah 3 hari di sana, kami akhirnya berpamitan untuk pulang. Aku berharap bisa datang ke sana lagi tahun depan. Nah, itulah tadi cara ada cerita singkat dari Ana pribadi. Syukron karena telah memberikan waktunya. Dan maaf, mungkin agak putus-putus suaranya. Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Cinta atas ceritanya tadi. Masya Allah. Sangat-sangat Masya Allah, inspiratif juga. Oke, mungkin satu lagi ya, satu pertanyaan. Maksudnya satu orang lagi nih untuk on mic. Baik, saya persilahkan kepada Kak Nabila untuk on mic. Kepada Kak Nabila dipersilahkan untuk on mic. Kak Nabila, ada Kak Nabilanya? Oke, mungkin ada Kak Nabila?
Mungkin tidak ada ya. Baik, saya persilakan kepada Kak Aji Juanda untuk on mic. Sebelumnya Afwan, ini untuk sesi tanya jawab karena yang tadi boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ana Aji Juanda dari Bogor, dari room 3. Izin bertanya Ustadz. Saya pernah mendengar keterangan bahwasannya darah kurban itu akan dijadikan malaikat oleh Allah. Tugasnya untuk memohonkan ampun kepada yang berkurban gitu. Sementara kan darah itu najis gitu. Bagaimana mungkin benda yang najis itu jadi malaikat gitu. Ini maksudnya bagaimana? Mohon penjelasannya, syukron. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, ini perlu kita pahami dengan keilmuan yang memang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut dalam satu hadis, Rasulullah itu juga menyebutkan bukan cuma darah, kukunya yang nggak dimakan, dia juga jadi saksi dan beristighfar. Bulu-bulunya yang tidak bermanfaat, kulitnya kan nggak manfaat tuh. Bulu-bulunya ya, bukan kulitnya. Bulu-bulunya kan nggak manfaat. Itu aja dia beristighfar kepada orang yang menyembelih itu. Jadi kita jangan berpikir, ini kan najis, kok bisa jadi bisa jadi pertolongan kita. Yang kita pikir tuh diri kita, kapan kita mau berkorban dan berani seperti mereka. Begitu loh. Mereka rela kok ngeluarin 4 juta setengah, 5 juta setengah buat beli kambing dan rela berbagi ya pada hari itu. Sedangkan kita malah nyari tahu darahnya kan najis gitu. Kenapa darahnya bisa bersaksi? Jangankan darah, kukunya, bulunya itu bisa bersaksi buat kita. Nah, ini hebatnya orang yang mau berkurban. Karena di sana nanti ya orang yang berkurban dengan orang yang tidak berkurban itu dibedakan sama Allah. Ya bahasanya ada ada kendaraan tersendiri. Saksi di dunia bahwasanya dia berhasil merayu Allah dengan hartanya. Selama ini kan kita merayu Allah kan dengan badan kita, dengan tubuh kita, ya melalui sholat, ya melalui ibadah-ibadah yang lain. Tapi ada kalanya kita merayu Allah harus dengan harta kita yang berbentuk kurban, yang memang sunnahnya kepada baginda Ibrahim alaihi salam. Karena kata baginda Ibrahim seperti ini, faman tabi'ani fa innahu minni. Orang yang ngikutin sunnahku, kata Ibrahim, dia akan mendapatkan segala macam pahala yang aku dapat. Dan ia akan bersamaku, kata Nabi Ibrahim. Nah ini kan sunnahnya Nabi Ibrahim. Gitu kan. Kemudian faman asoni, orang yang benci, orang yang durhaka, dan lain sebagainya. Gak senang dia sama sunnahku, sama kurban. Cuma senangnya ngeritik aja gitu kan. Selain ngeritik juga dia senangnya cuma minta daging kurbannya doang. Modal tusuk sate sama arang gitu kan. Kemudian kata Nabi Ibrahim, fa innaka ghafurur rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian-kalian yang seperti itu, gitu ya. Jadi hatinya Nabi Ibrahim ini sungguh sangat-sangat halus sekali kepada hambanya Allah. Karena ada cerita di kitab Al-Hikam itu yang sangat luar biasa. Saya nggak bisa ceritain sekarang karena beda judul. Dan ini juga salah satu pengorbanan. Tapi intinya seperti ini. Jangankan darah. Ini kias ya. Kias. Jangankan darah yang bisa menjadi saksi nanti kita di akhirat. Ataupun menjadi yang beristighfar kepada kita. Sendal yang kita pakai nih. Ya. HP yang kita pakai. Itu juga bisa jadi saksi. Nggak usah jauh-jauh. Status kita, ayo nih siapa yang punya status jelek-jelek, itu bisa jadi saksi nanti di akhirat. Jadi jangan sampai kita terlena oleh hal-hal yang tidak terlalu penting. Lebih penting mana? Berkurban atau mengkritik darah? Karena itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya kayak Isra Mi'raj aja. Kok Nabi bisa pergi ya dari bumi ke langit ke 7? Malaikat aja, malaikat asfaliyin itu ke langit ke 1 aja nggak bisa.
sampai rontok semua sayapnya. Itu malaikat, ya. Tapi ini Nabi bisa. Wah, jangan-jangan Nabi ngecit Nabi gitu kan. Ya nggak bisa gitu karena itu udah ranah ilmunya Allah. Allah yang punya hak dan Allah yang punya sifat Rahman kepada hamba-hambanya yang mau berkurban, kepada hamba-hambanya yang terus meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, Alhamdulillah, semoga terjawab pertanyaan dari Kak Aji Juanda tadi. Oke, teman-teman, terima kasih karena sudah berbagi kisah inspiratif luar biasanya malam hari ini dan juga pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga terjawab. Ya, dan juga semoga kisah cerita teman-teman tadi banyak yang inspirasi yang kita ambil. Semoga menjadi motivasi dan keberkahan bagi kita semua. Masya Allah, dedeknya gemoy. Baik. Kini tibalah kita di penghujung acara. Mari kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Latif. Kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita meninggalkan tempat yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita kirimkan Fatihah kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, baik yang sudah tiada ataupun yang masih ada. Semoga kita yang masih hidup di dunia selalu diberikan rahmat sama Allah, dimanjakan oleh rahmatnya Allah, dimanjakan oleh maghfirahnya Allah, dan majelis taklim kita menjadi saksi di akhirat amal ibadah kita sehingga Kanjeng Nabi memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ridaillahi wa li syafaati Rasulillah barakati suratil Fatihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi niyatil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق سورة الفاتحة بالكرامة الفاتحة بالمعجزات الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم افتح لنا أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك والأوليائك المتقدمين فانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Latif atas doanya. Semoga Allah menerima segala amal dan niat baik kita. Amin Allahumma amin. Sebelum benar-benar selesai, yuk kita dokumentasikan momen kebersamaan kita pada malam hari ini. Teman-teman masih pada semangat? Coba kalau masih semangat, boleh dong tap-tap reaction-nya teman-teman. Masih pada semangat ataukah udah ketiduran ini? Boleh di tap-tap layarnya, di spill masih, Masya Allah, tampaknya masih pada semangat nih ya. Yuk buat teman-teman yang ingin on cam dipersilahkan, karena sayang banget nih ya, teman-teman udah pada semangat tapi tidak ada sesi dokumentasinya. Ayo pada teman-teman boleh on cam, kita berikan pose terbaik untuk sesi dokumentasinya. Ayo saya tunggu selama 1 menit aja dah. 1 menit agar tidak kelamaan. Boleh on cam teman-teman? Baik, di sini sudah ada Kak Anissa, Kak Aji, Kak Silmi. Ayo teman-teman, siapa yang belum? Ada Kak Mai, ada Kak Raheliza, ada Kak Olia. Ada siapa lagi nih? Saya lihat ya dulu, nanti ketinggalan teman-teman. Tunggu Kak, saya masih pakai hijab. Ya, boleh on cam dengan catatan sopan dan menutup aurat tentunya ya. Oke, 1 menit lagi deh. 21.25 WIB. Kita tunggu. Ayo yang mau on cam, diambil hijabnya, diambil. Nah, Masya Allah, udah pada cantik-cantik nih ya ternyata teman-teman, tapi pada malu buat on cam. Jadi saya merasa sendiri ini mah.
Oke, tampaknya udah banyak yang on cam ya, alhamdulillah. Oke, langsung saja kepada Gus Latif, mungkin on cam, Ustadz? Sepertinya Ustadz mungkin lagi pergi ya, teman-teman. Udah nggak apa-apa. Mungkin kita aja yang mau dokumentasi, nggak apa-apa. Untuk kakak admin dokumentasi, dipersilakan untuk dokumentasinya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ayo senyumnya jangan ditahan. Senyum teman-teman. Oke, lagi. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Syukran jazakillah khair. Nah, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya dan semangat yang luar biasa dari teman-teman. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan satu pantun penutup pada malam hari ini. Kurban sapi di lapangan bola, yang motong grogi, pisau pun salah. Idul Adha bukan cuma sesi hewan semata, tapi juga belajar ikhlas dan pasrah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari event selanjutnya. Lailatul Sadiyah teman-teman. Syukron.